Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan Garda Mu'alaf Indonesia. Masya Allah. Di depan saya sekarang ada Bapak Haji. Anak muda nih. Anak muda udah sipit. Cina Muslim lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Helvin ya, panggilannya Helvin. Waalaikumsalam, Helvin. Nah, coba. Lo kalau ketawa jangan ngakak ya. Oh, ya. Kalau ketawa jangan ngakak. Ya. Kalau lu ketawa ngakak, gua ngumpet ntar lu nggak tahu lo. Alhamdulillah di depan saya ada seorang pemuda Muslim. Ini belum lama ya jadi Muslim ya? Belum lama. Baru bulan Juni kemarin ya? Baru bulan Juni. Tahun ini? Tahun ini. Berarti baru 5-6 bulan ya? Ya, sekitar ini. Nah, Masya Allah ya, kita lihat ini Helvin asli dari Cikarang, Cikarang. Oke, Cikarangnya di mana? Lemah Abang. Lemah Abang. Waduh, tempat gue main dulu. Gue dulu pernah kerja di Delta Silicon. Oh, Nah, jadi kalau kadang-kadang kalau iseng main ke mana Lemah Abang, Lemah Abang. terus ada juga apa namanya di Cikarang tuh yang shop yang terkenal, shop apa? Shop janda apa? Sop apa? Di Cikarang itu. Kurang tahu. Wah, berarti kurang pernah kurang main. jauh. Kurang Anak jauh. rumahan. Kurang jauh mainnya. Anak Oh, rumahan. anak rumahan. Oh, waduh. Ketahuan anak Oh, rumahan. gitu ya. Oke, Helvin, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceritanya berapa saudara nih? 4. 4 saudara Helvin, anak bungsu. Anak bungsu. Anak Saya bungsu. 4. Keluarga dari keluarga apa? Keluarga maksudnya dari apa? Hokian, Ke, atau Ke. Ke. Oh, C-nya? Yap. Yap. Oh, berarti lu Sayap. Gua setan. Orang tua apa? Beragama apa? Bapak itu kebetulan maaf kata Buddha gitu ya. Papanya Buddha. Mamanya beda. Mama malah Nasrani. Nasrani. Nasrani apa? Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Oh, gitu. Saksi Yehova. Saksi Yehova berarti mamanya ini dong, jalan-jalan terus dong, ngider-ngider enggak? Yang ketok-ketok pintu rumah orang itu. Oh iya, ada begitu, cuman mama yang didatengin biasanya. Oh, mama yang didatengin. Yang dapat belajar dari penginjil Saksi Yehovanya. Oh, malah penginjil datang ke rumah. Iya, atau zaman sekarang kan mungkin online sering nge-zoom lah. Oh, gitu. Masih suka belajar ya. Pakai Zoom. Pakai Zoom. Terus apa namanya? Helvin itu masuk Islam dari agama apa? Sebelumnya apa? Sempat berkelana juga. Oh, sempat berkelana. Cerita sempat bertualang maksudnya. Iya, karena dari awal orang tua juga mungkin udah beda ya. Beda-beda. Saya ngelihatnya mungkin ya saya mau apa sih namanya agama pasti harus dari ini diri sendiri lah. Nggak mau. Mungkin kan orang bilang agama karena orang tuanya A jadi agamanya A gitu. Orang tuanya B agamanya B. Oke. Ya saya awal-awal sih mungkin sempat coba-coba ikut orang tua gitu ya. Saya pernah percaya ajaran Saksi Yehova. Oh, pernah jadi Saksi Yehova juga? Pernah Oke, belajar juga, didatengin juga, ikut belajar. Berapa lama di Saksi Yehova? Waktu itu nggak lama sih, hitung hanya sekitar 3 bulan mungkin. 3 Hitungan bulan. masih Umur berapa itu? masih SD tapi. Buset, SD Tapi udah diajarin Saksi Oh ya? Yehova. Iya. Oke, terus SMP-nya? Terus, cuman SMP malah saya SMP SMA tuh sering ke wihara karena butuh nilai. Oh, cari nilai. Cari ya sekolah kan kadang Oke. kalau misal waktu itu masih belum muslim, karena belum muslim jadi nilainya kan dari instansi agama ininya. Oke. Ya udah saya jadi ke wihara. Oh. Akhirnya saya jadi orang yang cara pola pikir mungkin seperti orang Buddhis gitu ya. Tapi di hati tuh percaya Saksi Yehova waktu itu. Oh, jadi ke wihara tapi percayanya Yahweh gitu. Iya. Bisa begitu ya? Terus? Awalnya saya merasa ya udah gitu, nggak masalah dengan itu. Tapi suatu ketika ya sempat ada masalah juga sih, masalah lumayan. Ini Masalah keluarga atau masalah apa? Pacar? Masalah pribadi lah. Oh gitu kan. iya, bilang aja punya pacar sama sih lu. Terus? Ya itu mungkin emang kelemahan saya di situ ya. Sampai percobaan minum
Hah? Percobaan nyoba. Lo mau bunuh maksudnya? Iya, pernah coba. Emang waktu itu nggak ada es teh manis atau Coca-Cola gitu kan nyarinya baygon sih. Sampai begitu? Iya, Umur berapa itu? umur berapa tuh? 17 ya? 16? 17. 17. Ceritanya masih jadi bucin gitu. Masih bucin. Bucin. Terus akhirnya dari situ? Dari situ awalnya saya udah Sempat diminum. seteguk. Enak gak? Panas. Oh panas. Kayak minyak tanah. Kayak minyak tanah. Kayak minyak tanah. Terus habis minum seteguk gak enak? Gak jadi gitu? Ah, Gak jadi? saya nangis waktu itu. Oh nangis. Waktu itu masih ada abang. Belum nikah kan abang. Ngeliat. Oh. Kotok-kotok tuh kamar orang tua. Ini, dor. Ada apa? Terus? Si Helvin minum baygon nih. Tuh. Okay. Disitulah baru kan tahu gitu kan masalah saya ibaratnya gitu. Karena kebetulan kenapa kakak saya langsung tahu karena cuman ibaratnya waktu itu saya cerita ke dia doang. Oh. Gitu kan ngelihat saya lagi nangis ada baygon sebelah saya. Wah udah gitu. Oh. Jelas inilah. Terus langsung dibuang baygonnya? Lagi galau. Baygonnya dijauhin ya terus saya pertolongan pertamanya dikasih apa baik dah. Apa baik? Larutan lah, susu beruang lah, pokoknya mungkin dikasih karena sesuatu yang jahat dikasih yang baik-baik lah. Iya. Orang Cikarang kalau ngomong apa baik gitu. Apa baik? Udah disuntik kejongjong baik katanya. Ya sorry ya. Terus gak apa-apa. Biasa keluar Cikarang, bahasa Cikarang itu. Terus? Gitu. Ya terus ya tapi ya tetap harus ke IGD dicuci lambung. Oke. Setelah itu waktu itu masih jadi apa? Saksi masih Buddha berarti ya? Iya masih yang kayak gitu masih SMA Buddha ya, tapi dia. percaya saksi Yehova semacam gitu kan. Terus Setelah itu saya mulai kayak orang stres sih, kayak orang stres depresi udah mulai ini. Saya bahkan seolah-olah mau Tuhan tuh apa gitu kan. Gua hidup sengsara, mati aja nggak boleh. Mati aja gagal kan gitu coba. Bukan mati aja gagal, lu aja takut mati. Iya mungkin. Susah apa tuh gue. Terus waktu itu kebetulan pas kuliah ya. Kuliah. Kuliah di mana? Masuk kuliah akhirnya di Presiden. Wih, terus? Ketemu cewek lagi. Bucin lagi. Bucin lagi. Awalnya saya udah ini nih lagi stres kan. Saya udah macam-macam baik tuh. Udah mulai pengen jadi jahat sekalian gitu lagi ininya gitu ya waktu itu. Maaf kata gitu kan. Tapi dia tuh cewek ini kebetulan juga dia kayak lagi nyari gereja yang cocok mungkin ya sama dia. Saya jadi coba ikut macam-macam gereja. Bareng sama Helvin? Sama dia diajak kan. Nyari-nyari gereja? Terus? Saya ngeliat macam-macam gereja sih ya. Ingat gak gereja apa aja yang disamperin? Ingat gak? Ya gak perlu disebut lah, tapi ya banyak macam yang bahasa roh, yang apa gitu kan udah banyak lah. Paham. Udah. Terus? Nggak ada efek. Nggak ada efek? Iya, galau tetap galau gitu, galauin yang sebelumnya gitu. Masih stres sampai suatu ketika dia ngajak saya ke suatu program study Bible namanya di sebuah gereja. Ada satu gereja ini nih yang setelah sekian banyak gereja, satu gereja ini ada study Bible, dia mau coba ajak saya. Terus? Dia awalnya yang janjian dia, saya cuma nemenin. Ternyata study Bible-nya kalau cewek harus sama cewek, cowok harus sama cowok. Karena waktu itu dia janjiannya sama dia, saya jadi cuma duduk nungguin tapi disambungin ke sesama brother lah sebutannya sama cowok. Dari situlah saya mulai study Bible awalnya. Setelah study Bible sedikit demi sedikit tuh waktu itu saya mulai kayak dapet ini harapan lah gitu ibaratnya ya, pencerahan mungkin gitu ya. Mulai terjawab sedikit demi sedikit. Terus? Akhirnya malah jadi Kristen dulu saya. Oke. Iya, saya memutuskan jadi Kristen
yang beneran ya, bukan Saksiwa, bukan aliran Saksiwa, murni Kristen. Terus? Itulah pertama kalinya saya baru bener-bener agama tuh serius dari hati saya kan, saya seriusin gitu. Bahkan kitabnya pun saya baca gitu kan, saya sampai wahyunya pun udah saya baca gitu kan, udah sempat dibaptis. Gerejanya apa? Kan. Namanya GKDI. GKDI, Gereja Kristus di Indonesia. Oh, Gereja Kristus di Indonesia. Kalau internasional ICOC dia. ICOC. International Church of Christ. Oke. Ya. Berapa tahun di situ? 6 apa 7 tahun gitu. 6-7 tahun? 6 atau 7 tahun. Oh, lama juga ya? Lumayan lama. Udah sampai melayani? Iya. Makanya saya kan bilang, itulah pertama kalinya saya benar-benar kuat, merasa udah ini banget gitu. Nempel banget sama agama itu. Bareng tuh sama ceweknya? Enggak, menariknya waktu study Bible dia malah pindah lagi ke gereja lain. Oh gitu. Lu nya tinggal di situ, dia pindah. Tapi saya karena waktu itu saya udah merasa menemukan, waktu itu merasa menemukan Tuhan yang benar di sini, itu. Ya udah, saya tetap gitu kan, ibaratnya dibanding wanita ya saya tentu harus milih Tuhan dong. Iya, tumben loh. Ibaratnya. Cie. Sebelumnya diputusin cewek minum. Oh jadi sampai pisah gereja. Oke, tapi tetap hubungan sama cewek itu? Udah enggak sih, semenjak dia enggak ini. Ya, aku pilih Yesus gitu ya bilangnya. Asik. Iya udah cinta banget kan sama Yesus. Iya. Terus setelah sekian banyak hari-hari di situ, dengan dikaliku naik turunnya iman saya juga, pasti ada naik turunnya juga, kadang saya kan namanya manusia. Saya sempat ketemu cewek lagi. Di gereja itu? Atau di? Bukan di gereja. Oh bukan di mall? Teman lama. Oh teman, CLBK? Iya dulu. CLBK tau gak? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar? Cinta lama belum kelar. Bukan CLBK sih, teman lama aja. Lama. Terus? Apa sih? Pacaran? Ngobrol dekat gitu kan. Tapi si cewek ini Islam. Loh? Oh teman lamanya tuh Muslim? Iya Muslim. Terus akhirnya pacaran. Tapi kan saya masih kuat. Imannya? Masih. Jadi saling waktu itu tuh sempet tarik-tarikan dah tuh. Kuat-kuatan. Kalau emang mau serius, pasti salah satu harus ada yang ini dong. Iya. Ya udah sering debat lah, sampai debat ayat lah, debat apalah gitu kan. Sama ceweknya itu? Ya udah oke, kata saya saya cari tahu dulu tentang Islam. Karena memang toh dari kecil pun menariknya memang lingkungan saya juga kebanyakan teman-teman orang Muslim. Mantan pertama saya juga Muslim. Oh gitu? Iya. Oh yang itu mantannya Muslim? Bukan. Yang mana? Oh sebelumnya ada lagi? Sebelumnya ada lagi. Lo pacaran berapa kali? Banyak banget sih. Enggak. Enggak gitu. Ini jangan-jangan playboy ini. Kan ajaran pertama waktu itu masih SMP itu mah. Oh SMP, cinta monyet. Masih cinta monyet. Tapi ini mungkin cocokologi aja. Kebetulan pertama kali banget tuh saya juga Muslim gitu pacarannya. Tapi terus kemudian balik lagi ke masa yang waktu itu yang ketemu lagi, bukan sama yang mantan pertama ya, beda lagi, teman doang. Waktu itu dulu ketemu udah lama banget nih janjian tapi nggak ketemu-temu, akhirnya ketemu pacaran yang tadi saya bilang ribut debat segala macem. Saya bilang oke, saya cari tahu dulu, tapi saya minta dia jangan kasih opini apapun, kasih pendapat apapun. Karena apa? Saya takut kalau dia kasih opini sedikit pun, kemungkinan pasti memihak Islam kan, karena dia Islam. Waktu itu sama, saya nggak mau, kalaupun saya dapat kepengaruh ibaratnya atau mungkin saya dapat hidayah, tapi karena wanita. Jangan sampai begitu. Iya, jangan sampai saya nggak mau, karena ibaratnya sampai kalaupun saya pindah, tapi karena
wanita gitu kan. Ya udah, saya jangan nggak ngomongin itu lagi, saya cari sendiri doang di internet. Dari situlah mulai saya cari tahu sedikit demi sedikit. Saya mencoba mencoba adil, mengosongkan diri ibaratnya, menaruh diri itu di sisi netral. Oh, berarti lu membuang doktrin? Iya, saya nggak mau, ibaratnya kan kalau misalnya saya mau membandingkan sesuatu, ya, kita harus netral dong. Ya, lu harus jadi outsider dulu ya. Kalau saya masih memihak, ya, pasti subjektif. Iya, pasti nggak bakal mental semua ininya gitu. Ilmunya mau di ngomongin apapun pasti namanya udah ini mah gitu kan. Tapi sekalipun netral, emang awal-awal tuh banyak walaupun udah saya cari-cari, saya kan nggak cari cuman dari Islamnya doang. Saya cari dari sisi Kristennya juga gitu kan. Menurut pandangan Kristen penjelasannya begini. Saya tanya di Google, kitab mana yang benar? Alkitab Kristen atau Al-Qur'an gitu kan. Terus lu belum pakai ChatGPT ya? Belum waktu itu belum. belum ada. ChatGPT baru tahun berapa waktu itu ya? Iya, belum ada. Kebetulan anehnya di YouTube saya tuh jadi banyak reels mengenai Islam. Iya. Ya karena begitu lu buka pasti dia pasti ada ininya kan. Nah, terus. Tapi kayak seolah-olah itu ya ada juga sih yang Kristen ya. Maaf kata beberapa channel sebut nama atau nggak apa-apa. Scott orang Indonesia yang membuktikan kesalahan Al-Quran apa aja. Mekah itu katanya nggak ada abad ke-7, abad ke-berapa itu belum ada Mekah, segala macam. Nah itu semua saya cari juga lah, pokoknya banyak buat saya cari, pokoknya karena saya nggak mau main-main kan. Makin dicari makin puyeng. Makin dicari makin puyeng. Karena kalau dipikir ya namanya debat agama pasti nggak ada kelar ya gitu kan. Terus ya saya juga banyak, tapi terus saya ngelihat banyak sisi. Saya mulai nontonin Zakir Naik waktu itu. Awal-awal tuh. Zakir Naik, Ahmad Dedat. Masya Allah. Almarhum ya. Almarhum. Ya, terus. Banyak juga pendapat. Apa salah ya? Soalnya kenapa? Maaf kata kan almarhum Ahmad Dedat kan meninggalnya kan ini ya karena penyakit ini kan. Katanya udah sampai didatengin pendeta. Kamu tuh sakit harus bertobat. Almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu belum meninggal didatengin pendeta. Katanya. Bukan katanya. Ya saya cari sih, saya lihat di ininya ceritanya begitu. Enggak ada. Yang datengin malah Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ngebesuk almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu lagi sakit. Ya pokoknya semacam kayak dibilang tuh seolah-olah tuh penyakitnya karena dia diazab. Iya, diazab gitu kan. Terus? Tapi kemudian setiap kebingungan saya dalam Islam tiba-tiba tuh terjawab. Ya, gimana nih? Itu yang mulai titik balik saya melihat saya mulai walaupun saya ngelihat netral tapi saya ngelihat Islam itu akan menang. Asik. Jadi yang ada juga channel ya, saya juga nontonin Islam akan menang, Zakir Naik semua itu. Gitu. Dia juga yang jelasin ibaratnya maaf kata almarhum Ahmad Dedat sakit karena penyakit segala macamnya, bukan karena diazab. Tapi namanya saya mulai terjawabnya apa? Karena emang dalam Islam ada yang namanya ujian. Betul. Kamu mau sakaratul maut aja diuji gitu kan katanya gitu kan. Saya juga ngeliat banyak rilis katanya kalau mau sakaratul maut bahkan setan iblis pun nanti bakalan datengin kita dalam wujud malaikat. Bukan malaikat, keluarga. Keluarga terus. Seolah-olah menjemput terus kayak bilang agama yang benar tuh ini atau apa. Nah kalau kita mulai percaya sebelum kita sakaratul maut katanya bisa
kafir. Bisa kafir jadinya kan gitu. Berarti saya ngeliat, oh iya. Saya melihat, oh jadi saya masuk akal gitu. Kenapa seorang pendakwah seperti Ahmad Deedat bisa sakit ya gitu. Sedikit-sedikit mulai terjawab. Kalau sakit gitu. Di dalam Islam, itu malah kita memahaminya apa? Itu lagi dicuci dosanya. Iya malah kayak gitu kan. Iya. Semacam itu. Kalau bisa melewati ujian itu sampai akhir hayatnya ya itu tetap beriman. Nah itu kan makanya penjelasan Zakir Naik kayak gitu. Terus juga saya nonton Zakir Naik banyak debatnya. Udah nggak cuma nama sama Kristen malahan. Yeah. Semua agama bahkan gitu kan. Hindu sampai agama-agama yang saya belum tahu Jainism lah apa. Agama Jain apa? Jainism. Ada agama namanya agama Jain, menyembah ini mirip-mirip Hindu sih. Ya. Terus berjelasin banyak macam juga di situ. Saya ngelihat dikit-dikit secara pandangan Islam tuh bagaimana gitu kan. Banyak juga mu'alaf yang nanya ke Zakir Naik. Ya. Terus apalagi ya? Ya gitu, saya banyak nonton Zakir Naik. Dikit-dikit ya mulai ini. Setelah banyak nonton? Mulai apa ya? Mulai merasa tertarik dengan Islam. Malah mulai, walaupun saya netral, ya sebagai netral saya malah mempertanyakan Kristen gitu. Lah, gimana sih? Ibaratnya. Terus? Yang dipertanyakan apa waktu itu dalam Kristennya? Banyak macam sih. Misal apa ya? Ibadahnya. Bukan mempertanyakan sih. Saya justru sempat mencoba membela dulu. Oke. Kebenaran Alkitab apa? Oke. Terus saya bandingin kebenaran Al-Quran apa? Oke. Saya cari kayak gitu. Ketemu? Ya kurang lebih sih. Panjang itu ya? Iya panjang itu mah. Katanya secara Kristen di Al-Quran lebih banyak nyebut Yesus kok dibanding Muhammad ibaratnya gitu. Pembelaannya banyak kan gitu-gitu. Berarti seolah-olah sebenarnya Islam tuh mengakui apa? Nabi Isa. Mengakui memang mengakui kan gitu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Iya gitu. Tapi kan seolah-olah dibikin, saya tuh waktu itu saya baca, saya ngelihatnya seolah-olah Kristen yang